Halo sahabat Cek Fakta. Kali ini kita akan mengulas sebuah isu besar yang sedang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Baru 6 bulan menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), Datuk Johari Ayub secara mengejutkan mengundurkan diri. Keputusan ini memicu banyak pertanyaan dan spekulasi liar di kalangan publik, termasuk dugaan adanya tekanan dari pihak luar. Namun, pelaksana tugas Presiden FAM, Mohd Yusuf Mahadi, dengan tegas membantah rumor tersebut. Ia menyebut tidak ada yang aneh dalam pengunduran diri Johari, menegaskan bahwa keputusan itu murni datang dari pribadi sang presiden tanpa intervensi pihak lain. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar FAM? Mengapa seorang presiden yang baru saja terpilih tanpa perlawanan tiba-tiba meninggalkan kursinya? Dan apa dampaknya bagi masa depan sepak bola Malaysia? Yuk, kita bedah tuntas di Cek Fakta. Kronologi dari pemilihan hingga mundurnya Johari. Johari Ayub terpilih sebagai Presiden FAM pada 15 Februari tahun 2025 dalam Kongres Pemilihan. Ia menggantikan Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang sebelumnya menjabat selama 2 periode 2018 sampai 2021 dan 2021 sampai 2025. Terpilihnya Johari kala itu dianggap sebagai momen bersejarah, sebab ia menjadi orang asal Kalimantan pertama yang memimpin FAM sejak berdirinya organisasi ini pada 1924, hampir 1 abad lalu. Ia juga dipercaya membawa visi baru bagi sepak bola Malaysia, terutama dalam memperkuat struktur pembinaan usia muda, meningkatkan profesionalisme liga domestik, dan memperbaiki performa timnas. Namun, hanya 6 bulan kemudian, tepatnya 27 Agustus tahun 2025, Johari secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Komite Eksekutif XK FAM. 2 hari setelah itu, pada 29 Agustus tahun 2025, Yusuf Mahadi mengumumkan keputusan tersebut kepada publik. XK FAM kemudian menerima pengunduran diri itu dengan suara bulat. Dalam aturan organisasi, kursi presiden yang kosong akan diisi oleh pelaksana tugas hingga kongres luar biasa berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung Maret tahun 2026. Klarifikasi dari FAM, semua berjalan normal. Dalam konferensi pers, Yusuf Mahadi menekankan bahwa pengunduran diri Johari bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Tidak ada campur tangan. Ini adalah keputusan pribadi beliau. Kalau seseorang ingin melanjutkan atau meninggalkan jabatannya, itu hak masing-masing. Kami di FAM hanya menghormati keputusan itu, tegas Yusuf. Ia bahkan beberapa kali mengulang kalimat yang sama. Tidak ada yang aneh. Semua berjalan seperti biasa. Dengan nada yang konsisten, Yusuf ingin meyakinkan publik bahwa organisasi tetap solid dan roda kepengurusan FAM berjalan sesuai dengan konstitusi. Ia mendesak komunitas sepak bola untuk tidak larut dalam spekulasi, melainkan fokus pada agenda-agenda besar yang menanti. Reaksi publik dan spekulasi yang mengemuka meski FAM sudah memberi klarifikasi resmi, publik tetap ramai membicarakan alasan di balik mundurnya Johari. Beberapa spekulasi yang mencuat antara lain, tekanan politik dan internal. Ada dugaan Johari menghadapi tekanan dari berbagai kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam dunia sepak bola Malaysia. Alasan pribadi sebagian menilai keputusan itu berkaitan dengan faktor kesehatan, keluarga, atau beban kerja yang terlalu berat. Kinerja timnas ada pula yang mengaitkan dengan performa timnas Malaysia di level internasional, meski secara resmi belum ada hubungannya. Di media sosial, sebagian supporter menyuarakan rasa kecewa karena pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat dianggap menghambat konsistensi program pengembangan sepak bola nasional. Siapa Johari Ayub? Untuk memahami dampak dari kepergiannya, kita perlu mengenal sosok Johari lebih dekat. Karier di FAM. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden FAM, sehingga memiliki pengalaman cukup lama di dalam struktur organisasi. Sejarah baru. Dilantik pada 2025, ia tercatat sebagai presiden pertama dari Kalimantan dalam sejarah FAM yang hampir seabad. Visi kepemimpinan, Johari membawa semangat untuk memperkuat akar sepak bola Malaysia melalui pembinaan usia dini dan penguatan klub-klub lokal. Sayangnya, ia tidak sempat menjalankan program tersebut secara penuh akibat pengunduran diri yang terlalu cepat. Apa selanjutnya bagi FAM? Dengan mundurnya Johari,
FEM kini dipimpin oleh Mod Yusuf Mahadi sebagai presiden sementara. Sesuai aturan, ia akan menjabat hingga Maret tahun 2026 ketika Kongres luar biasa digelar untuk memilih presiden definitif. Yusuf sendiri bukan sosok baru. Ia berpengalaman sebagai administrator sepak bola, pernah menjabat berbagai posisi penting, dan kini dituntut menjaga stabilitas organisasi di masa transisi. Fokus utama FAM dalam beberapa bulan mendatang antara lain, menjaga stabilitas Liga Domestik Liga Super Malaysia, memastikan program pengembangan pemain muda tetap berjalan, mempersiapkan tim nasional untuk agenda internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Dampak terhadap sepak bola Malaysia. Pengunduran diri presiden tentu membawa dampak besar, baik langsung maupun tidak langsung. Pertama, stabilitas organisasi. Pergantian kepemimpinan di tengah jalan berpotensi mengganggu ritme manajemen. Meski Yusuf menegaskan semua berjalan normal, realitanya butuh waktu bagi XK untuk menyesuaikan arah strategi tanpa Joy Hari. Kedua, kepercayaan publik FEM kerap jadi sorotan publik Malaysia, khususnya karena performa timnas yang fluktuatif. Kasus ini bisa menambah persepsi negatif bila tidak ada transparansi. Ketiga, agenda jangka panjang. Visi Joy Hari tentang pengembangan usia muda kini terhenti. Pertanyaannya, apakah presiden baru nanti akan melanjutkan visi tersebut atau membawa arah baru lagi? Sejarah singkat pergantian presiden FEM. Pergantian presiden FAM bukanlah hal asing. Berikut beberapa contoh penting. Tengku Abdul Rahman 1951 sampai 1974, presiden terlama yang memimpin FEM selama 23 tahun. Tengku Ismail Sultan Ibrahim 2017 sampai 2018. Masa jabatan singkat, mundur karena alasan pribadi. Tan Sri Hamidin Mok Amin 2018 sampai 2025. Membawa reformasi organisasi meski prestasi timnas naik turun. Datuk Johari Ayub 2025. Mundur setelah hanya 6 bulan menjabat, salah satu yang tersingkat dalam sejarah. Pergantian cepat semacam ini menunjukkan betapa kursi presiden FAM adalah posisi penuh tekanan. Analisis, mengapa kasus ini jadi sorotan? Ada dua faktor utama yang membuat kasus ini mendapat perhatian besar. Durasi jabatan yang sangat singkat, hanya 6 bulan. Dalam sejarah organisasi besar, mundurnya pemimpin setelah periode sangat pendek selalu memicu tanda tanya. Minimnya alasan resmi Joy Hari tidak pernah memberikan pernyataan publik terkait alasannya. Kekosongan informasi inilah yang kemudian diisi oleh rumor dan spekulasi. Dari sisi manajemen krisis, FAM memilih untuk tidak membuka terlalu banyak detail, mungkin untuk menjaga stabilitas organisasi. Namun, strategi ini juga punya risiko. Publik bisa kehilangan kepercayaan bila merasa tidak ada transparansi. Tantangan FEM di bawah kepemimpinan sementara selama 6 hingga 7 bulan ke depan, Yusuf Mahadi memegang kendali. Tantangan yang ia hadapi tidak ringan. Membangun kepercayaan publik di tengah spekulasi. Mengawal transisi kepemimpinan hingga Kongres Maret tahun 2026. Menjamin kelanjutan program pembinaan pemain muda agar tidak terganggu. Menyiapkan tim nasional untuk agenda internasional yang padat. Bila mampu melewati masa transisi dengan baik, FAM bisa keluar dari krisis kepemimpinan ini dengan lebih kuat. Pengunduran diri Joy Hari Ayub dari kursi presiden FAM memang mengejutkan, terlebih karena terjadi hanya 6 bulan setelah ia terpilih. Meski publik ramai berspekulasi, FAM bersikeras tidak ada hal aneh di balik keputusan itu. Bagi mereka, ini murni keputusan pribadi dan organisasi akan tetap berjalan normal. Kini, fokus beralih ke Yusuf Mahadi yang bertugas sebagai presiden sementara hingga Maret tahun 2026. Beban besar menantinya untuk menjaga stabilitas organisasi, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan sepak bola Malaysia tetap melangkah ke depan. Demikian ulasan panjang dari Cekok Tait tentang pengunduran diri mengejutkan Joy Hari Ayub dari kursi presiden FEM. Meski penuh tanda tanya, FEM menegaskan bahwa tidak ada intervensi atau masalah tersembunyi. Semua berjalan sesuai aturan, dan roda organisasi harus terus berputar. Sepak bola Malaysia kini memasuki babak baru. Siapakah sosok yang akan memimpin FAM setelah Kongres Maret tahun 2026? Bagaimana masa transisi ini akan memengaruhi prestasi Harimau Malaya?
Pertanyaan-pertanyaan itu akan segera terjawab dalam waktu dekat. Tetap ikuti Cak Fakta untuk analisis, fakta, dan berita olahraga terkini lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.